Kalau kalian lagi nyari sebuah headset gaming yang memiliki desain keren, gua rasa ini salah satunya buat kalian lirik. Personally, gua mandang headset ini memiliki estetika sebagai gamer yang sangat baik, nggak mencolok namun performanya pun tidak kalah menariknya. Dan ini adalah headset gaming dari Asus ROG dengan seri Delta S. Selamat datang semuanya di channel saya Media, gue Ali, dan yang sering kita bahas lagi tentang hal-hal teknologi di channel ini ya. Dan kali ini kita kedatangan headset gaming barunya dari Asus ya. Ini dia headsetnya, ya walaupun sedikit telat bahasnya, namun gua rasa it's okay. Karena headset gaming yang satu ini tuh memiliki kualitas yang bisa memenuhi kebutuhan kalian dalam bermain game sehari-hari. Dan gua pun udah pakai headset ini kurang lebih 2 mingguan, dan gue sangat senang dengan headsetnya ini. Ya sejauh ini sih nggak ada minus yang berarti. Palingan ya gue agak kecewa, bukan kecewa sih, agak berat aja karena di portnya ini sudah menggunakan port C. Jadinya kalau misalkan gue pakai headsetnya selagi gue pakai smartphone juga, ya gue nggak bisa sambil ngecharge. Udah sih gitu doang. Ya gue tahu headset ini itu harganya sangat-sangat mahal, sangat-sangat tinggi lah untuk di ranah headset gaming, yaitu di sekitaran 3,5 jutaan. Tapi dari headset next gen device ini yang sudah menggunakan port Type-C, kayak di game-game aja lah kualitasnya, udah rata kanan semua cuy. Dari segi kenyamanan, gue pakai seharian nggak sama sekali muncul rasa capek. Karena si headset ini notabene punya beban yang sangat ringan. Ya walaupun bebannya itu di 300 gram sama seperti kebanyakan headset gaming lainnya. Namun kombinasinya dengan softpad yang kontak seluruh kepala kita itu benar-benar memberikan feel yang sangat nyaman. Apalagi padnya ini memiliki bentuk over ear yang cukup lebar dan bisa mengcover seluruh telinga gua. Bahan yang diberikan itu 100% protein leather, jadi feel-nya itu berbeda jauh dengan PU leather pada headset gaming umumnya. Dan spesial lagi juga terdapat fitur fast cooling teknologi, jadi pemakaian jangka panjang kalian itu seharusnya nggak ngerasa kepanasan telinganya. Dan ya di gua pun seperti itu juga gitu. Gua udah pakai lama dan gue belum pernah ngerasain hal tersebut, hal kepanasan kuping gue gitu ya, walaupun gue gunain si headset ini di ruangan yang nggak ber-AC. Clampingnya juga nggak terlalu neken kepala, pas nggak gampang goyang saat dipakai. Lalu untuk adjustmentnya ini diberikan beberapa step dengan penandanya. Kalau soal body, walaupun di luarnya itu mostly ABS yang sudah di finishing dengan baik, tetap untuk durabilitasnya ini sudah bisa dikatakan oke, karena terdapat metal di sisi dalamnya untuk menjaga si headsetnya sendiri. Dari desainnya sendiri, kayak tadi gue bilang, si headsetnya ini sudah memiliki desain yang sangat baik. Bisa menggambarkan kalian seorang gamer profesional, ya walaupun bukan profesional dalam skillnya ya, namun dalam stylenya. Karena selain dari desainnya ROG sendiri, dia itu sudah bisa memberikan feel kalian itu seorang gamer. Kali ini dengan desain strip yang dikelilingi dengan RGB lighting dan juga logonya ini sendiri juga sangat-sangat manis. Apalagi tidak memberikan desain bulat ataupun lonjong, melainkan lebih membentuk sesuai telinga sehingga memberikan feel yang baru untuk kita pandang. Utilitas tombol dan fungsinya juga minimalis. Kita diberikan dial volume yang terintegrasi dengan volume Windows, dan kalau kita pencet tengahnya, kita bisa mute mic-nya dengan indikator LED merah di mic-nya ketika sedang mati. Lalu terdapat pengaturan LED, kita bisa atur mati sesuai settingan RGB dan juga visualisasi dari mic-nya kita. Ya, fiturnya lumayan wow lah untuk yang satu ini. Urusan mic sudah certified untuk Discord dan juga TeamSpeak. Namun spesialnya ini sudah memiliki fitur Active Noise Cancelling berbasis AI yang bisa diatur kualitasnya lewat Armoury Crate. Namun sekarang kita tes dulu lah hasil suaranya dari mic-nya satu ini. Jadi ini hasil suaranya dengan settingan standar tanpa Active Noise Cancelling. Personally secara basic suaranya sendiri tuh udah cukup baik. Pickup pattern-nya udah bulat di depan mulut kita, dan juga untuk mic-nya sendiri nggak terlalu jauh, nggak terlalu pendek juga. Pas lah di depan mulut kita. Dan suara ambient ini nggak gampang ke pick up, apalagi ini di ruangan yang ber-AC. Jadi kalian bisa nilai sendiri lah gimana hasil suaranya tanpa ANC. Dan sekarang gue udah aktifin fitur Active Noise Cancelling-nya. Sekarang kalian bisa bandingkan suaranya dengan sebelumnya, apakah beda atau tidak. Cuma menurut gue perbedaannya di sini tuh yang jelas tuh ketika sedang mengetik keyboard. Suaranya itu hampir hilang suara ketikannya ketika kita mengaktifkan fitur Active Noise Cancelling. Suara mic-nya nyala, ini agak delay jauh memang. Oke, action, dari record.
So, jadi itu hasil dari kualitas mic-nya dan bagaimana dengan hasil karakter audio yang dihasilkan. Nah, di sini gua memakai headset untuk beberapa minggu dan menurut gua kalau misalkan kalian ingin mencari kualitas audio yang premium, ROG Delta S ini bisa jadi salah satu rekomendasi kalian. Nah, kenapa? Karena dari spesifikasi headset yang diberikan pun sudah cukup komplit untuk sebuah headset gaming kelasan high-end. Pertama, dari built-in deck yang digunakan adalah High Resolution ISS9261 Quad Deck. Jarang banget nih ditemukan di headset gaming saat ini, yang mana ini bisa mereproduksi suara dengan detail yang jauh lebih baik. Ya mungkin kalau misalkan kalian belum sensitif banget gitu tentang perbedaan karakter audio seperti apa, mungkin susah bedainnya gitu. Tapi buat gua sendiri, gua ngerasa suaranya tuh jauh lebih clear lagi dan lebih clean lagi. Dan di headset ini juga udah ada teknologi audio MQA Master Quality Authenticated, yang mana untuk di lini headset ini cuma baru ada di ROG Delta S aja. Built-in ya di dalam headsetnya. Dan untuk di teknologi ini kita bisa manfaatkan untuk mendengarkan audio dengan kualitas lebih tinggi lagi, tanpa perlu di drive menggunakan deck ataupun amplifier. Gue juga udah coba bandingin si ROG Delta S ini dengan ATH M50X-BT. Serta untuk streaming audionya itu gue pakai Tidal dan juga Spotify. Hasilnya, by the way sebelumnya gue kurang fasih gitu ya untuk si audio high quality. Namun perbedaan yang gue rasakan saat pengetesan itu, gue menemukan perbedaan ketika gue tes si Delta S ini di Tidal untuk quality masternya dan gue bandingkan dengan Spotify. Untuk lagu yang sama itu jauh lebih jernih lagi ya, lebih jernih lagi. Dan untuk frekuensinya itu nggak ada yang nusuk di telinga gue. Padahal sebelumnya tuh gue denger di audio Spotify itu biasa aja gitu, kayak ya udah ini udah bagus gitu ya. Tapi setelah gue coba Tidal dengan si Delta S itu kerasa jauh, dan untuk si ATH M50X-BT ini sayangnya nggak kerasa perbedaan yang signifikan seperti yang gue rasakan di Delta S. Ini nggak dilebih-lebihkan ya, cuma ya wajar aja menurut gue karena si ROG Delta S ini di drive langsung dari headsetnya dengan si Quad Deck dan juga si MQA-nya, sedangkan si M50X ini ya cuma di drive dari laptop ROG gue yang di belakang itu, yang notabene itu nggak punya fitur kelas atas untuk persoalan audionya, dan mungkin kita perlu deck ataupun amplifier untuk memaksimalkan lagi si headphone ATH ini. Tapi ingat ya, ini sekali lagi opini dari pendengaran gue ya, dan gue itu belum paham banget untuk masalah high quality audio, jadi mungkin bisa aja nih memiliki pemahaman yang berbeda dari gue yang rasakan maksudnya. Nah, selanjutnya untuk karakter audio secara generalnya, mungkin si headset ini sedikit menjurus ke V-shape karena untuk treble dan juga bass ini ketara banget dibandingkan vokalnya. Namun tetap ketiga frekuensi tersebut memiliki kualitas yang mantap ya, nggak ada cacat suara bleber gitu di volume tertentu ataupun di genre tertentu. Dan yang gue bisa notice lebih dari audionya ini, memiliki separasi dan juga staging audio yang cukup luas. Kalian bisa merasakan posisi audionya itu muncul dari arah mana, dan nggak mepet dengan audio lainnya. Dan ya, kalau misalkan kalian punya kesempatan buat cobain headset yang satu ini, pastiin kalian tuh coba main game FPS, dan juga dengerin lagu yang memiliki nada-nada instrumen berbeda ataupun rame sih. So, memang selama penggunaan gue nyaman banget buat makainya. Dengerin lagu Indo ataupun Barat dengan berbagai genre itu nyaman, nggak nyakitin kuping gue. Ya cukup sesuai juga lah dengan harganya. Ya at least buat gue yang jarang banget bermain di peripheral audio kelas high-end, harganya ini ya nggak terlalu mengecewakan lah. Karena memang dari fiturnya itu nggak cuma sekedar gimmick aja, ada gunanya dan juga versatile untuk di segala kondisi. Lagu enak, main game enak, terus sambil nonton pun juga nggak ngeberatin pala untuk di waktu yang lama. Ditambah pula dengan kualitas mic-nya yang udah jernih, ditambah ada ANC-nya, fitur active noise cancelling. Jadi buat dipakai ngobrol pun udah cakep. Gue suka gimana ROG mendevelop headset gamingnya. Mereka mencoba mendesain headset kelas atasnya dengan rapih desainnya, minimalis, elegan, dan gak heboh juga untuk lightingnya. Jadi buat sebagian dari kalian pun yang gak suka dengan headset norak, headset yang banyak RGB-nya gitu ya, gue rasa kalian bakalan suka sama si Delta S ini. Cuma paling beratnya di sini kalau kalian udah spending mahal untuk headset ataupun headphone sebelumnya itu dengan berbagai macam deck ataupun amplinya, sayang banget kayaknya nggak bakalan pakai lagi karena memang untuk sistemnya ini si Delta S ini sudah menggunakan Type-C, jadi tinggal plug and play aja ke device kalian. Oh ya, gue pakai ke smartphone pun juga sudah berfungsi dengan baik, auto menjadi headset dengan mic-nya yang fully fungsional. Kan kadang ada nih beberapa headset yang cuma bisa gunain headsetnya aja tapi mic-nya mati ataupun sebaliknya. Yang perlu kita cari tahu caranya gimana biar konfigurasinya itu biar bisa berjalan dengan benar gitu. Tapi di headset ini sih ya no problem lah.
Dan gue juga ngerasa dengan harga 3,5 jutaan ini masih terbilang affordable lah ya, kalau misalkan kita sebut headset ini sebagai all-in-one audio peripheral dan di-compare langsung dengan sebuah headphone mid-range beserta deck dan kawan-kawannya. Ya kan kita tahu sendiri untuk harga headphone mid-range itu biasanya itu berada di harga 1 sampai 2 jutaan dan decknya itu palingan di 1 jutaan lebih, ya itu kayaknya pas gitu ya. So balik lagi memang ke preferensi masing-masing sih. Gue juga minta dong ke kalian gitu tentang pendapat headset yang satu ini. Apakah kalian prefer ke sebuah headset yang sudah all-in-one seperti Delta S ini, udah ada deck di dalamnya gitu, atau masih better menggunakan paketan audio peripheral dari headset ataupun headphone-nya yang sudah menggunakan deck dan juga amplinya? So komen di bawah ya. Oke, mungkin itu aja review gue dari ROG Delta S, salah satu headset gaming high-end-nya dari Asus kali ini yang cukup ramai dibicarakan saat ini. So, kalian tinggal komen aja di bawah gimana tentang si headsetnya, terus juga kasih pendapat tentang video ini, gimana dengan setup baru ini, apakah ada yang kurang atau gimana gitu, gimana ya komen aja di bawah gitu. Oke, like aja videonya kalau kalian suka, dan kalau misalkan kalian tertarik untuk melihat konten baru kita nantinya langsung aja subscribe ke channel ini, dan juga jangan lupa untuk follow Instagram SM Media untuk info terbarunya tentang channel ini juga. Dan terima kasih, di sini ada gue Ali sebagai hostnya, dan gue dibantu dengan dua tim gue, ada Sinanda dan juga Aldira. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.